Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Trima Syahaan, kelas S6F dengan NPM 2021 14563. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen Bapak Dr. Ramadona. Saya ingin menjawab pertanyaannya, jika saya menjadi guru, maka saya akan pertama-tama tentunya kita akan mempelajari tentang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Salah satu menjadi guru yang terbaik itu adalah memiliki komunikasi yang baik. Itu baik secara verbal, non-verbal maupun tertulis. Skill ini membuat guru bisa mengajar efektif ketika di kelas. Tak hanya itu, kemampuan komunikasi pun yang baik memungkinkan guru mengetahui kebutuhan murid-muridnya. Kemampuan komunikasi yang baik juga memungkinkan guru menyampaikan informasi seputar murid ke orang tuanya secara akurat. Jadi dengan komunikasi yang baik itu kita bisa menilai atau murid bisa menilai kita nih, kita misalkan galak atau gimana. Jadi dengan komunikasi itu murid bisa menilai kita sifatnya seperti apa. Lalu yang kedua itu memiliki dan menanamkan growth mindset. Kualifikasi seorang guru yang baik adalah harus bisa menanamkan, mempromosikan, dan menunjukkan growth mindset. Dengan memiliki growth mindset, seorang guru tak akan mudah minder, terlebih jika menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Hanya itu, ia juga tak akan bersikap judgmental pada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Jadi growth mindset itu kayak kalau misalkan seorang siswa yang memiliki keterlambatan dalam mengingat suatu pembelajaran, itu kita harus menghadapinya dengan sabar, tidak boleh yang langsung emosional, karena itu akan membuat grup siswanya sendiri gitu. Jadi dengan growth mindset justru dia akan membantu dan mendorong siswa yang terlebih memiliki kesulitan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah bertindak sebagai panutan. Kita harus selalu bertindak sebagai panutan, terutama di lingkungan sekolah, adalah cara lain untuk menjadi guru yang baik. Panutan itu berarti kita tak hanya mengajarkan kebiasaan, sikap, serta perilaku murid, tapi juga menjalankannya. Kamu bisa bertindak sebagai panutan dengan selalu memperhatikan bagaimana dirimu berkomunikasi, bertingkah, dan memperlakukan orang lain. Jadi dengan adanya kita sebagai panutan kepada murid-murid, itu bisa mencerminkan bahwa murid-murid itu menilainya kita tuh baik gitu, tidak galak, tapi kita tegas terhadap sesuatu hal yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, seperti itu. Yang keempat adalah tidak memiliki bias. Kualifikasi seorang guru yang baik adalah tidak memiliki bias. Hal ini karena sebagai guru, kamu akan mengajarkan murid yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Seorang guru harus melakukan penilaian secara objektif dan bersikap adil kepada muridnya. Tentunya hal tersebut dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman bagi dirinya maupun murid-muridnya. Contohnya, kita sebagai guru tidak boleh memilih-milih ya. Misalkan kita memilih yang pintar dan yang tidak pintar. Dengan yang pintar kita selalu dekat dengan mereka, sedangkan yang tidak pintar kita biasa saja gitu. Kita sebagai guru harus membimbing yang tidak pintar agar setara dengan yang pintar, seperti itu. Lalu yang kelima itu terus belajar dan berkembang. Cara lain agar menjadi guru yang baik adalah memiliki kemauan belajar sepanjang waktu. Sebagai guru, kamu tidak boleh merasa telah mengetahui segala hal, sehingga guru harus terus mau belajar hal-hal baru, mulai dari cara komunikasi, memperdalam keilmuan di bidang sendiri, hingga bagaimana menerapkan teknologi dalam kelasnya. Jadi jika misalkan kita lagi di kurikulum yang sedang menggunakan komputer gitu, jadi kita tidak boleh ketinggalan untuk, contohnya kita memberi tugas dengan presentasi gitu, tapi sedangkan
kita hanya menerapkan sistem pembelajaran yang hanya menulis, merangkum begitu. Jadi kita harus mengikuti sistem pembelajaran yang ada gitu. Kalau misalkan lagi sistem pembelajaran tentang teknologi komputer atau gimana itu, jadi kita harus menerapkannya dengan cara memberi tugas yang seperti presentasi atau praktek di komputer atau laptop seperti itu. Lalu yang keenam, selalu mendengarkan dengan baik. Kualifikasi guru yang baik adalah selalu mendengarkan dengan baik, mau itu ke orang tua maupun murid, sehingga seorang guru harus membuat active listening supaya ia bisa memahami apa yang orang lain butuhkan. Kemampuan active listening memungkinkan guru mencari tahu tantangan yang dihadapi setiap muridnya dalam pembelajaran dan membantu mereka melewatinya. Jadi kalau misalkan ada seorang murid atau orang tua yang mengeluh tentang bagaimana cara otak mereka berpikir atau murid-muridnya entah mungkin keterlambatan, kita sebagai guru harus mencari tahu bagaimana cara membantu murid tersebut untuk memecahkan masalah tersebut seperti itu ya. Jadi dengan mampu beradaptasi ini dengan maksud kita harus memaklumi mungkin tidak semua murid yang akan memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Jadi dengan yang adanya kebutuhan khusus. Lalu yang ke-8 adalah menunjukkan empati setiap saat. Memperlihatkan empati setiap saat adalah cara lain untuk menjadi guru yang baik. Menunjukkan empati berarti memperlakukan setiap murid sebagai individu dan mencoba memahami hal apa saja yang terjadi pada hidupnya. Dengan empati, seorang guru dapat membangun hubungan yang baik dengan muridnya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contohnya nih, guru yang memiliki empati akan mencoba memahami mengapa sih seorang murid tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya, ketimbang membuat asumsi yang tidak-tidak, sehingga ia bisa membuat penyesuaian dalam pembelajarannya agar murid tersebut bisa mengejar ketertinggalannya dan memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Lalu yang ke-9 adalah bersikap sabar setiap waktu. Salah satu kualifikasi yang membuat guru dinilai baik adalah mampu bersikap sabar setiap waktu, di mana tingkah mengajarmu, lalu kesabaranmu akan diuji setiap saat, baik itu ketika mengurus kelas dan isinya, bekerja sama dengan sesama guru, hingga berkomunikasi seputar masalah atau progres murid ke orang tua. Jadi seperti kalau misalkan kita lagi rapat penilaian anak-anak murid, itu kita harus pintar berkomunikasi ya. Lalu selain pintar berkomunikasi juga kita harus pasti menerima keluh kesah setiap seorang orang tua murid, entah yang tentang pembelajarannya dan lain-lain. Jadi mampu bersikap sabar, memastikan seorang guru bisa menjaga profesionalismenya serta menjaga hubungan baik dengan murid, rekan kerja hingga orang tua siswanya. Tidak hanya itu, mampu bersikap sabar setiap waktu juga dapat membantu menunjukkan diri sebagai panutan yang patut dicontoh, seperti yang tadi tuh yang dapat mencerminkan lah dengan siswa yang lain. Lalu ke-10 adalah mampu menyampaikan materi dengan menarik. Cara lain yang membuatmu menjadi guru yang baik adalah menyenangkan dengan mampu memberikan materi yang baik atau yang menarik. Adapun penyampaian materi yang menarik dapat berbeda-beda tergantung tingkat di mana seorang guru belajar. Misalkan nih, jika kita mengajar di TK, coba sampaikan materi dengan duduk di lantai dengan bersama dengan anak-anak. Cara tersebut akan membantu siswamu merasa kamu memberikan perhatian untuknya. Sedangkan apabila kamu adalah guru SMA, sampaikan materi dengan cara out of the box hingga menambah humor dalam pembelajarannya. Terus kalau misalkan kita lagi belajar di jam-jam pertengahan, itu kita sebagai guru bisa membuat pemikirannya namanya games schooling ya kalau nggak salah. Itu tuh games yang akan menyegarkan otak. Itu misalkan kita membuat games yang akan pikiran kita tuh kembali jernih
dengan tidak pusing memikirkan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Sekian video pendek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.